Oppo Find N2, foldable yang tidak mengejutkan kalau kita udah pakai versi pertamanya tahun lalu, menawarkan beberapa upgrade dan refinement yang cukup berasa dan masih mewariskan kekurangan pendahulunya. Posisinya sebagai foldable phone yang patut ditunggu rilisnya secara global semakin kuat, walau entah kapan realisasinya. Gue Alessa and this is K2G. Kita ceki-ceki apakah Oppo Find N2 udah menjelma menjadi alternatif Galaxy Fold 4 yang mumpuni. Buat yang berharap gue bacain spek satu persatu, mohon maaf, video ini isinya sharing real life experience penggunaan gue. Untuk spek lengkap udah gue taruh di deskripsi ya guys. Desain adalah jualan utama Oppo Find N series sejak tahun lalu. Bukan karena keunikan bodi belakang atau kamera island yang kombinasi dari Find X5 Pro dan modul kamera generik ala 2 tahun belakangan, namun form factor-nya yang ideal dan works well di berbagai mode. Dalam satu kalimat, Oppo Find N2 adalah true smartphone compact yang bisa dibuka menjadi tablet kecil. Dalam keadaan tertutup, Find N2 adalah sebuah smartphone compact dengan layar Full HD Plus 5,54 inch berasio normal 18:9. Bezelnya cukup balance, sementara jelas lah ya itu sebelah kiri berasa lebih tebal karena ada engselnya di situ. Kualitas panelnya juga not play-play, tetap berasa flagship grade di mata. Kalau di Find N pertama kita kena korting di refresh rate yang cuma 60 Hz, nggak demikian di sini, udah 120 Hz sekarang. Kalian bisa melakukan semua yang bisa dilakukan di sebuah smartphone normal secara baik di cover screen-nya ini, tanpa harus ada adaptasi apa-apa dibandingkan di cover screen Fold 4 yang harus adaptasi dengan aspek rasionya yang memanjang. Sosmedan, browsing, bahkan nonton itu enak banget. Mau main game, kalau kalian bisa gaming di layar sekecil ini ya go ahead. Yang pasti lebih enak ya daripada main game di cover screen Fold 4 yang punya rasio layar 21,6:8. Dengan cover screen senormal ini, gue jamin kalian akan menghabiskan mayoritas waktu menggunakannya dalam keadaan tertutup seperti ini. Baru akan membukanya ketika butuh bentang layar yang ekstra. Layar utamanya nih, layar dalamnya ya, AMOLED LTPO berukuran 7,1 inch dengan resolusi 1920x1792. Berhubung layar covernya udah se-useful itu, jujur gue lebih jarang ya menggunakan layar utamanya ini. Gue cuma buka ketika gue lagi nyantai di suatu tempat, butuh screen space gede buat baca, kerja, sosmedan, atau buat nonton. Sambil dibuka setengah, seolah memakai stand gitu. Soal yang terakhir ini sebetulnya kurang maksimal kalau dibandingkan dengan Fold 4. Sebenarnya ini urusan software dan mending nanti aja sekaligus kita bahas bareng software. Oh ya, buat kalian yang nyari handphone Samsung bisa kunjungi toko temen gue nih, Samsung Premium Store. Nih, gue taruh di grafis ya alamatnya. Yang spesial dari layar utamanya ini adalah bekas lipatan yang hampir tidak kelihatan, apalagi kalau dibandingkan dengan Fold 4. Di tangan pun ketika jari melewati cekungan itu nggak terlalu berasa ngedekok ke dalam. Cuma sama seperti foldable lain seperti Mix Fold misalnya yang punya karakter lipatan yang mirip, ada trade-off-nya. Trade-off-nya adalah engselnya tuh nggak bisa ngelok di sekitar 135 derajat ke atas. Bahkan di 90 derajat pun nggak sepenuhnya ngelok, tuh digoyang-goyangin bakal kebuka. Keunggulan soal engselnya tapi datang dari betapa smoothnya experience buka tutup screen-nya, seolah-olah tidak ada resistance, bener-bener halus. Ada satu upgrade soal layar utama yang belum bisa gue tes, yaitu pen support. Oppo Pen yang harus dibeli secara terpisah bisa dipakai di Find N2 ini. Oh ya, satu lagi nih, hampir lupa. Di luar mode folded, mode terbuka atau mode laptop begini, ada juga yang namanya tent mode buat nonton dengan menggunakan screen cover. Video yang lagi kita tonton di layar dalam akan otomatis pindah ke layar depan ketika kita memposisikan handphonenya seperti ini. Analisa gue ini kombinasi gyro yang deteksi posisi serta light sensor yang mendeteksi ambient light yang jadi lebih gelap. Nice, pinter nih. Gue selalu berpendapat software di sebuah foldable phone harus maksimal,
harus bisa memanfaatkan form factor unik yang ditawarkan. Find N2 sebetulnya memberikan fleksibilitas yang cukup baik. Cuma berhubung ini handphone rilisan China only, kita yang warga global masih belum bisa memanfaatkan secara menyeluruh. Sebagai contoh, urusan nonton dengan keadaan semi terbuka seperti ini, di YouTube, app YouTube otomatis terbagi ya menjadi dua bagian. Bagian atas buat nonton dan bagian bawah buat komen, deskripsi, dan lain-lainnya. Di Netflix juga otomatis video switch ke bagian atas buat nonton, tapi bagian bawahnya blank, nggak berubah jadi playback control sebagaimana kita bisa force demikian di Fold 4. Nonton pakai app video malah nggak pindah sama sekali tuh videonya. Sebetulnya Oppo menyediakan satu mode ya yang namanya Flex Form Mode. Cuma yang bener-bener disupport secara full baru app-app populer asal China. Nih gue kasih lihat ya, modenya seperti apa di YouTube-nya China, Youku. Mengaksesnya itu ada dua cara. Yang pertama dengan melipat 90 derajat di app-nya langsung. Otomatis tuh bagian bawah menjelma jadi playback control videonya, terus dan lain-lain. Cara kedua dengan mengakses Flex Form Space, lipat setengah dari home screen. Kita langsung masuk ke semacam app dashboard gitu, dengan bagian atas terdapat apps yang mendukung Flex Form ini, dan bagian bawah jadi touchpad. Buat gue sejauh ini, Flex Form ini paling kepake di app kameranya sih. Bagian atas jadi viewfinder, bagian bawah segala controlsnya, sehingga nggak cluttered di viewfinder. Posisi gini tuh asli cocok banget buat para content creator. Situasi kompatibilitas ini nggak cuma ada di Flex Form Mode, namun hampir di semua fitur multitasking yang diberikan. Contoh, fitur split screen. Hampir semua app bisa kita jalanin secara split screen vertikal. Namun split screen horizontal cuma app-app tertentu aja. Hampir semua app third party yang gue coba tidak bisa. Terus yang mengecewakan dari fitur multitaskingnya adalah floating window yang cuma bisa sekali buka satu window, nggak bisa dua atau lebih. Sayang banget. Gue akhirnya ngakalin ya pakai split screen, terus tambahin floating window supaya bisa 3 app sekaligus nongol. Intinya sih soal software dan multitasking, pondasinya tuh udah ada ya sewaktu-waktu seri Find N ini rilis secara global. Nggak sabar gue, nunggu rilisan globalnya. Bentar. Terakhir, hal kecil soal software namun nice to have. Home screen di layar utama dan layar cover itu sama dengan arrangement icon yang sama pula. Jadi pas dibuka, sisi kanan layar menampilkan page 2 dari home screen. Suka banget gue nih. Jadi nggak bikin ribet harus ngeset 2 home screen yang berbeda. Waduh, seru banget nih ya ngebahas HP foldable-nya sama si Al. Sampai di sini gue yakin pasti kalian pada banyak yang pengen ngegebet Oppo Find N2 ataupun Galaxy Z Fold 4 yang menawarkan fleksibilitas bersmartphone ria yang kece badai. Nah, tapi bentar dulu, gue mau kasih tahu ada yang nggak kalah keren kalau kita berbicara soal fleksibilitas. Yes, provider Livon yang selalu mengerti keinginan kita-kita para usernya. Dimulai dari adanya fitur data rollover up to 1000 GB, yang artinya kuota yang kita punya nggak akan ada yang hangus. Terus kalau di Live On, kuota kita nggak dipecah-pecah berdasarkan waktu lah, aplikasi lah, dan lainnya. Kuota kita tuh intinya diperlakukan sebagai satu kuota besar utama. Tahu gaspol internetan aja pokoknya. Masih kurang? Santai, kita dikasih kuota emergency up to 3 GB yang otomatis aktif pas paket kita udah benar-benar habis. Jadi nggak perlu was-was karena nggak bisa internetan di saat genting atau kritis. Kurang fleksibel apa coba Livon ini? Terakhir, kalau semuanya udah super fleksibel, ya nggak lucu kalau susah didapetin atau dibeli. Untungnya, Live On ini mulai dari proses beli sampai aktivasi online semua, nggak pakai ribet. Saran gue, cobain Live On sekarang juga. Jangan lupa, saat registrasi gunakan kode yang tertera di layar, biar dapat potongan 15.000 dan bonus kuota 20 GB spesial buat para penonton K2G. Semua link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi ya. Find N2 menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1, bukan 8 Gen 2 ya. Nggak kayak versi sebelumnya yang pakai Snapdragon 888 yang panas dan boros. Find N2 relatif adem, hemat baterai, dan jelas kenceng. Gaming sih jelas no problem ya di sini, daily apalagi. Multitasking lancar, nggak ada stutter sedikit pun. Baterainya goks,
Cuma 4520 mAh tapi bisa dapat SOT 6,5 sampai 7 jam dengan rutinitas testing baterai ala K2G. Kalau habis pun nge-charge kenceng ya dengan 67 watt chargernya. Kurang lebih 45 menit nge-charge full dari kosong. Soal kamera, upgrade-nya secara spek lumayan signifikan. Sensor utama jadi IMX890 dari IMX766, sama-sama 50 megapiksel. Ultrawide dan telenya juga kena upgrade jadi 48 megapiksel dan 32 megapiksel. Result autonya dari ketiga lensa secara berurutan 12,5 megapiksel, 12 megapiksel, dan 8 megapiksel. Di daylight, bagus-bagus fotonya di semua lensa dan mode. Warnanya lebih ke arah eye pleasing, bukan natural. Sharpness-nya top, dynamic range goks. Di Indo remang-remang, kameranya mumpuni banget. WB-nya ngikutin kondisi asli, sharp, ada jejak processing tapi ya masih bisa ditolerir. Di kondisi gelap sempat gue bandingin nih dua shot dengan Fold 4. Ada yang Fold 4 terlihat lebih baik, ada yang Find N2 yang justru lebih bagus. Selfie-nya di good light tajam dengan dynamic range yang cukup pula. Oh ya, selfie cam-nya ada dua ya, dan speknya itu sama persis. Satu yang di cover screen, satu lagi ada di screen utama. Videonya juga top. 4K 60 fps stabil, image quality oke, kamera depannya sih tetap 1080p. Cuman kan kita bisa menjadikan cover screen sebagai viewfinder sehingga kita bisa video maupun foto selfie dengan menggunakan ketiga lensa utamanya. Ini kalau buat vlogging maksimal. Terakhir, hal-hal lain yang perlu diketahui tentang Oppo Find N2, bodi belakang dan layar covernya diproteksi oleh Gorilla Glass Victus, haptic feedbacknya flagship grade dengan karakter garing, stereo speakernya kenceng, kualitasnya B aja, support dual SIM only, tidak ada SD card, nggak bisa juga wireless charging. Oppo Find N2, foldable phone yang luar biasa. Gue cukup yakin saat lini ini dirilis secara global dengan membawa support aplikasi global yang lebih komprehensif, Find N2 bisa banget bersaing dengan lini Galaxy Fold. Kapan tuh? Entahlah. Mungkin Oppo hanya menunggu momen yang tepat supaya nggak setengah-setengah ketika berhadapan langsung dengan foldable dari Samsung. Berhubung dipastikan Oppo Find N2 cuma rilis di China, monggo visit lapaknya toko partner kita, Apple Tree. Link udah gue taruh di deskripsi. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alesa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao!